Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi di Pras Channel. Oke, saya dapat motor ya guys. Ini motor Suzuki Spin 125. Tahunnya kayaknya sekitar tahun 2007 ya. Spin 125 SR. Oke, ini saya dapat di Facebook. Harganya awalnya itu 2,5 ya. Kondisi seperti ini, kondisi sempat mangkokannya tuh udah habis ya, mangkokan habis, terus oli mesinnya itu kemarin tuh di TAF ya, yang ada di video sebelumnya ya, video di short itu sekitar 2 liter lebih guys, 2 liter setengah itu olinya itu ya, makanya tarikan berat guys. Nah, terus sempat ngebul juga ya, mungkin karena nguap, oli itu keluar, tapi di ring cycle sih kayaknya agak-agak ya udah lama ya. Jadi rencana saya mau ganti blok, ya ganti blok ya. Terus ini surat-suratnya lengkap ya, BBKB STNK ada semua guys. Nah dikena di 17 kemarin ya guys. Motor itu dapat kena di harga 17, 1.700.000 guys. Nah untuk motornya ya awalnya tuh aki mati ya, aki tekor, busi ganti. Untuk bensin di sini ada trouble ya karena motor udah lama ya, udah udah lama juga guys ya, tahun 2007-an. Dan lampunya sempat penyok di sini ya karena terlalu panas ya nih. Terus untuk headnya tuh kayak gini udah bautan. Terus ini udah kusam karena umur ya. Ini bisa nanti diganti full set juga, banyak kok, harga juga murah kok. Dan kenapa beli spin ya, tapi kalau bagi saya sih karena masalah budget, satu budget. Tapi di luar dari budget itu ada semacam kesempatan kalau bagi saya sih, keuntungan ya. Keuntungan tuh motor ini tuh sebenarnya bandel ya. Setahu saya itu memang bandel. Partnya itu ya memang agak mungkin dibilang agak mahal sih, mahal tapi awet bro. Jadi kalau bagi saya worth it aja lah, ya kan. Mahal mahal dikit tapi awet guys. Dan untuk part-partnya juga komponennya juga lebih tebel. Lebih tebel ini. Lebih tebel guys. Cuma ya dengan badan saya 172, bobotnya 85-an ya guys. Ini bagi saya sih ya lumayan aja ya. Karena untuk memang buat kegiatan berangkat kerja aja ya guys ya. Nah untuk ini biasanya itu saya tanya-tanya teman-teman itu yang biasa pakai motor spin ini juga. Itu paling kendala itu di boros ya. Boros ya, kalau bagi saya sih nggak boros banget, malah ngirit. Saya biasa pakai Ninja, pakai King ya. Bagi ini ya, ya uang rokok aja lah guys ya, murah kok, ngirit juga bro. Terus kalau untuk power, kalau sama Mio sih, Mio yang karbu ya, jauh sebenarnya. Power sih dapat banget ini, torsi dapat, karena ini mangkokannya gede banget ya. Ada bengkel juga yang jarang yang tahu, dikira itu mangkoknya itu bukan aslinya, padahal saya beli juga di toko resminya itu memang mangkokannya gede. Jadi dari Spin 125, Skywave, Skydrive, sama apa itu ya, itu mangkokannya itu sama semua guys. Mangkok ganda di sini ya sih, itu sama semua. Dan pistonnya itu hampir sama juga guys. Bahkan pistonnya ini itu Shogun R yang 110 itu masuk, smash masuk. Untuk spinnya sendiri dia tuh agak jenong ya. Nah ini makanya agak agak ke dalam ya, jadi agak down down kompresi ya, kompresi agak agak rendah. Nah saya kemarin beli di online, harganya hampir 300-an ya. Ini satu set, ini udah dapet packing head, terus udah dapet ini lem ya, terus repen, bahkan pistonnya. Ini piston standar bawaan spin ya. Klipnya udah dapet full set ini. Oke, ini dari Suzuki tuh. Suzuki guys, murah. Saya juga kaget sih, nggak terlalu mahal, malah mahalan Kawasaki ya setahu saya. Ya kalau motor sport biasanya sih memang agak mahal ya. Agak berat ya. Nah, untuk saya kena sendiri untuk bahan Suzuki Spin ya.
nih spin ya. Nah untuk spin dia agak cekung ya, agak cekung. Nah untuk motor ini itu bisa kompresinya dipadetin dengan menggunakan piston smash atau shogun guys, shogun lawas guys. Nah ini saya beli 280-an ya, udah ongkir ya. Ini barang dari Tangerang juga sih. Nah ini udah dapet blok set ya kan, terus packing, lemnya juga udah ada sama ring shakernya ya. Nah oh, kendala lain-lain sih motor ini menurut saya sih enak aja ya, enak bener. eh Kalau dibilang ada yang bilang boros sih relatif ya, karena ini karbu. Terus eh, remnya kurang pakem di belakang kayak, karena memang di itu paha remnya itu kurang panjang guys. Nah paha remnya kurang panjang, jadi bisa dipanjangin. Terus juga saya upgrade motor-motor ini tuh bisa juga di apa, shockbreaker jadi double tuh pakai Skywave ya. Dari armnya pakai Skywave, knalpotnya juga itu masuk ternyata. Cuma kita harus rubah di mounting yang di atas itu guys, bikin plat terus dilas terus dipakai as yang dari apa, as depan tuh ternyata bisa juga. Nah, saya ngobrol-ngobrol sama anak-anak pengguna spin juga, guys. Jadi memang kalau menurut saya sih dengan budget 2 jutaan ya kan, dapatlah motor seperti ini, guys, gitu. Harga lebih murah ya, guys. Cuma memang memang orang-orang di kita itu di Indo tuh jarang banget yang ngambil motor Suzuki, guys. Karena Suzuki itu dibilang partnya mahal. Kalau bagi saya sih partnya mahal, menurut saya sih ya nggak masalah ya, karena awet gitu loh. Karena ori. Oke. Nah, kalau kalian bilang itu terlalu mahal lah, inilah ya itu terserah kalian. Nah, itu selera ya. Selera aja sih kalau menurut saya sih. Terus jadi tuh ini menggunakan karbu model vakum ya. Ini bawaan orinya. Memang ini skepnya udah saya ganti yang baru, tapi kurang langsam guys. Langsam itu nggak enak. Gasnya tuh turunnya agak delay ya. Memang kekurangan motor dengan menggunakan karbu apa vakum kayak gitu tuh begitulah ya. Padahal udah saya ganti skepnya tuh. Nah ini bawaan aslinya udah lecet-lecet ya. Nah, udah lecet-lecet, terus udah saya ganti karetnya, udah full set. Ini bawaan NPP ya, NPP juga bagus kok, bagus banget. Nah ini karbu aslinya. Nah kalau saya beli aslinya itu bisa 300 lebih, hampir 400 guys, beli kayak gini doang nih. Makanya saya pakai menggunakan oh karbu Karisma 125 ya. Nah ini tarikannya lebih enak guys pakai motor ini, pakai karbu jenis ini guys. Ini dari NPP juga udah full set, udah dapat skep jarumnya udah full ya. Nah tapi ada perubahan guys. Nah perubahannya itu dengan karbu menggunakan yang aslinya itu seperti ini ya, ya yang mau ke manifoldnya. Nah yang punya Karisma 125 atau Supra X 125 dia tuh modelnya tuh baut kayak punya Suzuki Smash ya, Suzuki Smash atau Yamaha ya. Nah kita menggunakan sambungan ya. Nah sambungannya itu seperti ini guys. Nah manifold intake ya kan, manifold intake-nya semuanya kayak gini kan. Nah nanti ini di online banyak kok ya, untuk Yamaha, Honda itu banyak. Dan ini sama guys, diameternya juga sama, pas masuk. Nah ini rencana untuk pemasangan ke motor spin itu ada sedikit perubahan ya, perubahan terutama di bagian apa, kabel gasnya ya. Terus untuk di sini tuh semua itu masuk semua guys. Nah ini ada karetnya, jangan lupa karetnya harus dipasang ya guys. Tuh tinggal dikencangkan aja dulu. Oke, semua masuk guys. Oke, nah kita taruh sini dulu, kita kencangin pelan-pelan guys. Nah ini udah masuk semua guys.
Nah, jadi seperti ini guys, ya kan, untuk ke intake-nya itu, ke manifold itu masuk guys. Kalau model seperti ini ya, ada perubahan di bagian intake manifold sini guys, karena bawaannya itu udah seperti ini guys modelnya, ya kan, tinggal masuk aja plug gitu. Nah ini karena punya Suzuki apa, Honda Karisma, terus Supra X125, dia itu yang model kabur tuh dia, modelnya tuh masih seperti ini kayak punya Suzuki Smash atau Yamaha ya. Nah ini intake manifoldnya tuh adjustment tuh buat di sini, tinggal plug aja. Nah untuk bagian sini ya kan, ini saya potong guys. Nah aslinya kan seperti ini ya, dia tuh sambungannya kan seperti ini ya guys, karena ini kan buat vakum ya. Nah, vakum ini saya potong guys, ya saya potong sini ujungnya sini, terus saya tarik guys, saya tarik. Nah dapat juga di bagian sini tuh besinya. Nah ternyata masuk juga guys tuh. Jadi ada perubahan juga ya di bagian apa, besi bagian sini ya, kabel ya, untuk slingnya itu. Nah untuk kalau yang kalian masih awam, mungkin kalau di apa, pentolannya sini gimana guys, untuk biar nyangkutnya itu tinggal dililitin benang, dilitin benang, dililitkan ya, terus kalian pakai lem ya, lem Alteco kah atau apa terserah. Kalau saya pakai lem kayak gini guys, Diton, kuat kok. Nah terus terus saya coba ya, ternyata masuk guys, enak guys. Jadi kenapa saya ganti karburator? Karena memang saya ada tanya-tanya dari para pengguna spin juga, saya masuk grup di Facebook juga, saya mengamati juga. Ternyata memang ini tuh adalah jalan alternatif untuk mendapatkan atau menyeting karburator itu lebih praktis, mudah guys. Tapi ada sedikit perubahan. Perubahannya di intake manifold sini ya kan, karena untuk menyesuaikan model karbunya seperti ini ya kan. Terus kita pasang, tinggal kita menyesuaikan di bagian kabel selingnya tadi yang sudah saya potong, karena ini memang dudukannya itu modelnya itu seperti ini guys, karena ini bawaannya adalah tipe karbu menggunakan vakum guys. Nah kayak gini kan, jadi dia tali gasnya tuh lewat sini guys, lewat sini. Oke, dan kita rubah menggunakan yang konvensional. Ini termasuknya itu konvensional, itu semua konvensional juga ya kan. Ini kan bukaan yang mirip kayak throttle body yang punya apa, injection ya, cuma dia menggunakan kevakuman apa, klep, celah klep dan piston, dia tuh baru terbuka guys. Jadi tapi ya kurang akurat juga kalau menurut saya. Kalau memang kompresi motornya agak low juga, ada kebocoran kompresi juga, itu ngaruh juga di skep guys, ngaruh banget di skep juga gitu. Performa motor juga pasti berbeda guys, pasti begitu meskipun nggak di skep. Nah motor ini memang belum saya bongkar juga, belum saya bongkar, tapi memang namanya usia ya, pasti dia itu memang agak agak berisik ya, agak bunyi ya pasti. Makanya saya rubah, saya belikan piston ya, piston set ya. Tapi saya nanti ini saya guna ini kan, punyanya spin kan memang agak cekung ya. Saya naikkan kompresi menggunakan pistonnya smash guys, smash lama. Nah smash lama ini dia agak jenong ya. Nah agak jenong ini kompresi dia akan agak naik. Oke, mungkin ya sekitar 0,8 mili lah. Nah ini punya smash ya, ini ring pistonnya. Oke, ring piston smash murah aja guys. Nah ini lihat guys, ini agak jenong ya, otomatis tuh kalian bisa lihat kan, bisa lihat ya. Nah agak jenong guys sini ya. Nah ini sekitar 0,8 mili guys ya. Untuk kompresinya itu pasti akan lebih padat guys tuh. Ini yang kalau tanda panah, kalau Suzuki ini biasanya out, ini out ya. Nah ini in.
Nah, oh, kalian jangan takut kalau untuk Suzuki Spin ini itu piston dari Suzuki Smash sama Shogun itu masuk guys, masuk sama, diameternya itu sama, hanya yang beda tuh di bagian ini aja, ya kan. Kalau di Smash kan dia kan tarikannya kan standarnya aja udah enak banget ya, gesit, memang kompresinya agak padat di sini. Nah ini pistonnya, ciri pistonnya. Tapi kalau Shogun dia agak dia flat ya. Kalau Shogun tuh flat. Nah tapi kalau Smash tuh agak jenong kayak gini. Jadi kompresinya agak padat memang Smash tuh. Nah kalau untuk spin itu begini dia, agak cekung. Nah nanti kalau pakai ini bawahannya enak guys, standar, gak usah berapan, enak. Tapi karena saya mencari biar durability-nya lebih lama, lebih awet, saya ganti blok sekalian, ganti blok, terus rantai ketengnya, rantai karetnya saya ganti, terus tensioner saya ganti, pistonnya, ring shearnya saya ganti pakai orinya Smash. Oke, nah itu udah selesai ya bagian sini ya, karena memang blok yang di sini dia agak ngicik juga sih guys, ring shakernya agak litik juga, agak suaranya agak geli-geli juga guys. Nah oke, saya mau ambil senter dulu. Oke, untuk piston, ring pistonnya udah clear ya, dan packingnya udah clear ya. Untuk masalah karbu, ini karbu saya ganti guys ya, saya ganti. Nah saya menggunakan karbu Honda Karisma 125 ya. Nah ini juga 125, tentunya juga untuk ukuran klep dan kevakuman, terus untuk diameternya juga disesuaikan dengan cc-nya guys ya. Nah ini udah saya jelaskan tadi, saya udah tanya-tanya juga yang para pemain Suzuki Spin ya, menggunakan karbu konvensional Honda Karisma 125 ini di dipercaya lebih efisien, nyeting lebih mudah, lebih gampang ya guys, langsamnya juga lebih mudah, terus lebih efisien, lebih ngirit guys gitu. Jadi kalau karburator itu kalau settingannya pas, enak, pasti motor tuh ngirit guys, karena udah menyesuaikan dengan konsumsi bahan bakarnya. Nah oke, ini yang bawaan manipul standarnya dari Suzuki Spin ya. Oke, ini agak sobek dikit karetnya karena memang udah lama juga, mungkin ya karena cara nyopotnya juga mungkin agak ugal-ugalan guys. Tapi aman ya, tadi motor ini udah saya hujanan dari sore itu, nggak mogok juga sih, aman. Karena memang nggak ada kebocoran di sini, filter juga nggak saya buka. Dalam kondisi kayak gini aja cover memang udah kebuka semua guys. Oke, terus kalau punya spin ini kalian pastikan ganti bagian sini ya. Ini tuh filter oli ya, filter oli nih. Nah kalian pastikan ini juga ganti secara berkala ya, biar performa lebih enak, karena memang penyaringan pasti juga ada mode tarik apa, sirkulasi oli juga berpengaruh juga ke mesin ya. Nah itu untuk manipulnya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang skep, perubahan skep tadi ya. Itu kita agak modif di sini di bagian tali gasnya ya. Yang bawaan orinya tuh seperti ini. Dia di sini ya guys ya. Ini saya potong ujungnya sini, saya tarik paksa, baru sini saya bersihkan semuanya ya. Linternya saya bersihkan, baru ini baru bisa masuk guys. Nah untuk pemotongan di sini itu kan lebih besar dia, nah, lebih besar. Nah potongan tadi. Nah lebih besar kayak gini. Kalian potong aja sampai pangkal ya, nggak masalah ya. Nah potongan tadi kalian bakar dulu karena ini ada lapisan plastiknya. Saya suka di jenis tali gas ini ya, jadi lebih awet ya untuk meminimalisir gesekan guys. Oke, mungkin terlalu kontras ya. Yo. Nah dia pakai plastik ya, kuning-kuning itu. Nah di ujungnya sini kalian bakar dulu. Setelah kelihatan besinya, kalian lilit menggunakan tali apa, benang jahit ya, benang jahit kayak gini ya. Benang jahit kalian lilitkan yang rapi, baru kalian lem, gunakan lem ini aja.
aman guys, mau apa aja terserah ya. Terus udah kering, kalian masukkan ya, kalian setting kayak masukkan. Kita ini baru baru selesai juga sini tadi saya garap, makanya saya langsung bikin video juga ya kan, karena memang saya dari ngulik-ngulik dari teknologi motor ini ternyata lebih awet guys. Memang harga sih hancur ya, tapi gak hancur banget, yang penting kalau saya performa aja guys. Oke, nah ini saya mau pasang dulu ya untuk skepnya. Oke, oke saya tangan satu ini. Sip. Baru kita pasang. Mungkin kalian juga mau menggunakan tali gas yang lain aftermarket ya, boleh silakan aja, yang penting pas aja ya. Kalau ini saya menggunakan bawaan kabel gas orinya. Kalau mau ganti apa karburator oli sih kayaknya, karburator ori sih kayaknya udah enggak lagi ya, karena memang ini tuh kelemahannya itu aja yang tadi saya omongkan tadi guys. Oke, nah ini skepnya guys. Enak ya guys ya. Nah ini pemasangan ini udah selesai, nanti tinggal pasang, terus tinggal setting ya, setting untuk eh, angin dan gasnya ya, bensinnya guys. Oke guys, mungkin kalau dari segi ini sih mungkin kurang bagus ya guys ya, karena ini saya menggunakan orinya ya kan, karbu orinya ini. Jadi nanti tinggal pasang aja, tinggal masukkan ke instalasi pemasangan di sini guys nanti. Oke guys, nanti saya pasang terus saya upload lagi uh, after dari pemasangan aja guys ya. Oke, oke gitu aja guys. Lanjut di part berikutnya guys. Thank you.